Akhir-akhir ini, Special Purpose Acquisition Company atau SPAC sebagai jalur alternatif tech startup untuk melantai di bursa asing ramai dibicarakan. Terlebih karena kabar merger antara Tokopedia dan Gojek. Apa itu SPAC? SPAC adalah perusahaan yang mengumpulkan modal dari berbagai investor, baik individual maupun gabungan perusahaan, untuk mengakuisisi perusahaan privat dan membantunya untuk go public atau IPO. Biasanya disebut dengan blank check company atau perusahaan cangkang karena SPAC tidak memiliki modal bisnis. Tujuannya hanya untuk mengakuisisi. Kenapa sih tech startup mulai tertarik IPO menggunakan jalur SPAC? Jadi, jika memilih go public melalui IPO secara konvensional, akan ada banyak sekali persyaratan yang harus dilalui. Misalnya, pembenahan regulasi, audit laporan keuangan, sampai pitching kepada investor. Proses IPO secara konvensional ini memang memakan waktu yang lebih lama dan proses yang lebih kompleks. Maka itu, jalur SPAC kini kian diminati. Kemudian, apa sih bedanya SPAC dengan IPO tradisional? Jadi kalau SPAC, waktu yang digunakan untuk mengenal perusahaan yang akan diinvestasi relatif lebih singkat. Due diligence yang dilakukan juga lebih kecil, dan pemeriksaan di lembaga SEC atau Securities and Exchange Commission dapat ditunda. Sedangkan IPO tradisional pemeriksaannya secara mendalam dan teliti, kemudian juga negosiasi saham langsung kepada investor, dan pemeriksaan di lembaga SEC juga lebih komprehensif. IPO melalui jalur SPAC memang populer sekarang karena kemudahannya. Nah, tapi ada nggak sih resikonya? Yuk kita bahas tentang keuntungan dan kerugian IPO melalui jalur SPAC. Keuntungan IPO melalui jalur SPAC memang waktunya lebih singkat, kemudian juga biaya untuk menuju go public sendiri lebih rendah, dan prosesnya juga tidak sekompleks itu. Tapi apa sih kerugiannya? Yang pertama adalah kurang teliti pada pemeriksaannya, sehingga bisa jadi itu yang akan memengaruhi kepercayaan investor untuk berinvestasi kepada startup. Startup juga tidak hanya berbagi saham dengan investor, melainkan juga dengan perusahaan SPAC itu sendiri. Kemudian, lazimnya SPAC ini ada di bursa Amerika dan Eropa, di Asia masih sedikit. Dan yang terakhir adalah return harga saham dari berinvestasi di SPAC itu lebih rendah. Jadi, apakah kalian tertarik mendaftarkan startup untuk IPO melalui jalur SPAC? Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Founder Plus YouTube channel dan follow sosial media kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.